Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tiansi Vanessa Madil dengan NIM 214201184 kelas A5 Keperawatan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan video tentang mekanisme transfusi darah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah keperawatan dewasa, kardiovaskuler, hematologi, dan respiratori. Transfusi darah. Pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah prosedur umum untuk menyalurkan darah atau komponen darah kepada seseorang melalui jalur intravena 4. Prosedur yang berpotensi menyelamatkan jiwa ini bisa membantu mengganti darah yang hilang karena Jenis-jenis operasi transfusi atau cedera. darah. Tujuannya, transfusi darah bertujuan untuk menggantikan darah dalam tubuh seseorang yang hilang akibat operasi, cedera, penyakit, gangguan pendarahan, dan alasan lainnya. Jenis-jenis transfusi darah yaitu yang pertama, transfusi sel darah merah. Biasanya dilakukan oleh orang yang mengalami kehilangan darah akibat pendarahan anemia atau penyakit kelainan darah seperti thalassemia. Sering disebut packet red blood cell atau PRC, dibuat dengan menghilangkan sekitar 250 mili komponen plasma dari keseluruhan darah yang didonor. Yang kedua, transfusi keping darah atau trombosit platelet. Pasien-pasien dengan kadar platelet yang rendah memiliki kemungkinan mengalami pendarahan, misalnya pasien kanker. Seluruh darah yang didonor masuk ke dalam mesin aferesis untuk memisahkan platelet dari keseluruhan darah. Platelet dikumpulkan dan sisa darah masuk kembali kepada tubuh didonor. Yang ketiga, transfusi plasma darah. Nah, transfusi plasma darah mengandung protein yang dibutuhkan tubuh yang biasanya diberikan pada pasien dengan luka bakar parah, infeksi, dan kegagalan hati. Plasma darah juga mengandung komponen pembeku darah. Prosesnya adalah memisahkan komponen sel-sel darah dari keseluruhan darah sehingga hanya tersisa plasma darah. Yang keempat, transfusi whole blood. Seluruh komponen darah tidak dipisahkan, langsung diberikan melalui proses transfusi darah. Selanjutnya dahulu diberikan pada kasus perdarahan hebat, misalnya pasca kecelakaan atau saat operasi besar, berisiko paling tinggi terjadinya reaksi alergi. Itulah jenis-jenis transfusi darah. Sekarang kita akan melihat video dalam pemberian transfusi darah lengkap. Ya. Dan suruh. Iya. Cari apa kita kayak? Iya.
lama nanti darah ini masuk, ada ya. Biasanya lagi apa? Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.